Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul nadzim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana datang pertanyaan lagi dari Pak Andika. Ustaz, saya mau bertanya, apakah iman itu atau Islam itu cukup sekedar pengakuan kita? Contohnya, saya mengucapkan bahwa saya beriman. Apakah saya sudah beriman atau saya sudah Islam? Tolong Ustaz terangkan bagaimana yang kedudukan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Andika ini, apakah iman atau Islam itu sekedar pengakuan kita? Ada yang minta dijelaskan saya, apakah cukup kita mengakuan saya beriman atau saya sudah Islam? Apakah cukup itu saja bahwa kita sudah boleh dikatakan orang beriman atau orang Islam? Nah, gitu maksudnya. Ya. Kita untuk mengetahui iman atau Islam kita miliki itu bukan hanya sekedar ucapan kita, tapi ada bukti yang kita berbuat yang sesuai yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berbuat sebagaimana yang sudah diperintah Allah? Kalau kita berbuat sesuai dengan apa yang diperintah Allah, pasti Allah akan mengakui kita bahwa kita orang-orang beriman atau orang-orang Islam tersebut. Ya, contoh saja dalam kehidupan di dunia ini saja saya contoh. Seandainya kita mengaku saja bahwa kita adalah seorang polisi, kita ini mengaku kita polisi. Nah, tiba tanya, apa kita polisi? Tentu jawabnya tidak mungkin kita polisi. Kenapa? Karena kita belum pernah latihan pendidikan itu. Ya, setelah itu kita tidak ada seperti SK nama petunjuk bahwa menunjukkan bahwa kita itu sudah diangkat jadi polisi atau ada nomor anggota kita di kepolisian bahwa kita benar-benar polisi. Kalau itu tidak, kita sudah menjalankan pendidikan, setelah itu kita sudah mendapat pengakuan ya dari pemerintah atau negara bahwa kita ini ada kartu anggota kita sebagai kepolisian. Nah, di polisi barulah kita namanya polisi. Tapi kalau tidak ada, hanya kita saja mengaku menjadi polisi, kita bukan polisi, malu kita. Ya, kalau saya lah malu, kita bukan polisi ngaku polisi. Ikut pendidikan tak pernah. Ya, ada petunjuk anggota atau apa SK atau sebagai ada bukti kartu anggota tak ada. Malu lah rasanya kita kalau mengaku begitu. Ya, jangan lagi nak untuk ditangkap orang. Malu, hanya malu saja. Ya, bukan polisi ngaku lah polisi. Di mana letak muka kita kan gitu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik juga oleh Allah. Sudahkah kita mengikuti didikan Allah bahwa kita termasuk orang beriman? Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dididik Allah, berjalan kita sebagaimana yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, baru kita diakui Allah orang beriman atau orang Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Anfal ayat 74. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Apa kata Allah?
Orang-orang yang sudah beriman itu, kata Allah, dia sudah berhijrah. Setelah itu dia berjihad di jalan Allah. Dan orang-orang memberi tempat tinggal kepada kediaman mereka. Itulah yang namanya kaum muhajir. Jadi kaum muhajirin itu yang pindah, dan orang yang yang pindah itu nama muhajir. Muhajirin yang menerima itu kaum Ansar. Nanti kaum Ansar itu menolong kepada orang muhajirin itu. Itulah mereka, kata Allah, memperoleh ampunan Allah, rezeki mulia di sisi Allah. Jadi orang-orang yang sudah beriman, kata Allah itu, dia beriman kepada Allah itu, berhijrah dia. Setelah itu berjihad dia di jalan Allah. Dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi syaratnya pertama kita harus berhijrah, kata Allah. Tunjuk Allah berhijrah, setelah itu berjihad. Apa itu hijrah? Pindah. Kalau pada dahulu pindah artinya hijrah. Yang dikatakan jihad bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Sudah kita bertunggu, saling tolong menolong, memberi tempat tinggal kepada orang berhijrah tadi. Itu kata Allah. Itu ulaika mu'minuna haqqan. Itu baru disebut orang beriman, kata Allah. Allah memakai namanya istim isyarah. Itu ditunjuk Allah. Itu baru katakan orang beriman. Jadi orang beriman itu harus, yaitu orang yang berhijrah. Setelah itu apa? Berjihad dan memberi tempat tinggal kepada orang hijrah tadi. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman, kata Allah, kata kita. Jadi kita harus lalui itu pendidikan dari Allah itu, kita harus lalui. Kalau belum kita melalui, maka belumlah kita diakui oleh Allah sebagai orang beriman, gitu ya. Jadi ada juga pertanyaan lagi, kita sekarang negara kita sudah aman, apakah kita hijrah pindah? Kalau sekarang kita berada di Riau, apakah kita pindah ke Surabaya? Tak begitu caranya, sesuai situasi sekarang. Negara kita aman, kita bisa pindah tak? Pindah tuh bisa, tapi pindah akidah. Bagaimana cara pindah akidah? Kalau dulu kita suka menghujat orang, sekarang tidak lagi menghujat orang. Kalau dulu kita suka menghina orang, sekarang tidak menghina lagi, kita pindah. Kalau dulu kita suka menjelek-jelek orang, sekarang kita tidak menjelekkan orang. Ya, itu nama pindah. Dari yang kata lain, kalau Allah terangkan tentang hijrah itu, minaz zulumatin ilan nur. Dari kegelapan menjadi keterang menerang. Dari gelap itu apa? Jahiliyah. Terang menerang apa? Petunjuk Allah. Dari gelap itu kita menuju petunjuk Allah. Begitu itulah orang yang berhijrah. Kalau kita sudah lalui itu, barulah kita dikatakan Allah orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang Islam demikian juga. Islam yang dikata Allah baru kamu diakui iman dan Islam itu dalam surah An-Nur, dalam surah Al-Haji ayat 78. Allah lah yang menamakanmu Islam, kata Allah. Nah, begitu caranya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andika, Islam bukan sekedar pengakuan kita, tapi Allah yang mengaku kita. Bagaimana kita diakui Allah? Kita ikut petunjuk atau arah Allah. Yang minta Allah lewat rasulnya kita ikut. Tidak pernah kita membantah sekalipun. Apabila kita diminta Allah, kita jawab sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Bukan sami'na wa asaina. Kami dengar lalu kami abaikan, tidak. Tapi sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Bukan sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina itu kita dengar lalu kita abaikan. Contohnya apa? Saya beri contoh. Orang ada yang mengaku beriman, tapi waktu diperintah Allah, kata Allah tentang pusaka, ya, pusaka yang laki-laki contohnya mendapat 2 bagian, perempuan mendapat sebagian. Lalu dia membantah Allah. Kenapa pula tidak adil, katanya. Seharusnya zaman sekarang ini yang mengurus orang tuanya anak perempuan. Seharusnya anak perempuan lebih banyak dari anak laki-laki. Atau setidak-tidaknya adil bagi sama banyak. Kalau itu alasan kita, nanti kita dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Apa sebabnya? Pandai-pandai kamu merubah ketetapan aku, kata Allah. Ya, aku taruh
anak laki-laki lebih banyak, kamu katakan anak yang perempuan lebih banyak. Kena. Atau yang satu pihak lagi mengatakan bagi sama banyak saja, bagi aja. Kalau itu kata kamu, berarti aku yang tak adil, kata Allah. Kamu yang menganggap kamu yang lebih pintar, aku yang kamu katakan bodoh. Pasti orang seperti ini dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Nah ini ya. Jadi kita bukanlah membantah Allah, tak boleh. Kalau apa yang dikatakan Allah itu tetap kita taat, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Dan untuk dari Pak Andika, jadi ya saya jelaskan, iman itu tidak sekedar pengakuan kita, tapi iman merupakan pengakuan Allah kepada kita. Allah lah yang mengatakan kita orang beriman. Allah lah yang mengatakan kita orang Islam. Kenapa Allah mengatakan kita orang beriman? Karena kita berbuat sesuai yang dipinta Allah, yang telah dicontoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kita berbuat apa yang dipinta Allah, apa yang telah dicontoh oleh Rasul, baru kita diakui Allah sebagai orang yang beriman. Ya, jadi dasarnya surat Anfal ayat 74. Ini boleh lihat, ya. Ditegar Allah. Walladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang sudah beriman, yang sudah berhijrah, berjihad di jalan Allah, yaitu dia memberi tempat tinggal, saling menolong dia sesama orang-orang hijrah tadi, ya. Itulah mereka. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi Allah katakan mereka itulah mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang mulia. Jadi Allah memberi petunjuk, itu dia orang-orang yang benar-benar beriman, orang yang mendapat keampunan dari Allah, rezeki yang mulia. Jadi untuk menjawab pertanyaan apa Pak Andika ini, beriman bukan sekedar pengakuan kita, tapi pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengaku kita orang beriman? Karena kita berbuat sesuai dengan apa yang diperintah Allah dan apa pula yang telah dicontoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Pak Andika dapat paham. Kalau Pak Andika juga tidak paham lagi, tanya saja menurut apa? Tanya saja lewat WhatsApp saya atau ya email saya, boleh? InsyaAllah saya akan terang sejelas-jelasnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.